Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida Ismail. Saya akan menjelaskan tentang statistik sosial. Saya akan menggunakan SPS, yaitu pengaruh antar motivasi, minat, dan bakat terhadap prestasi. Pertama, kita frekuensi dan deskripsi. Nah, pertama-tama kita buka SPS kita. Nah, setelah itu kita isi variabel view. Nah, setelah itu kita isi nama, yaitu X1, kemudian X2, kemudian X3, dan terakhir Y. Di label kita isi motivasi, minat, bakat, dan prestasi. Selanjutnya kita ke data view. Nah, kita isi respondennya yang berjumlah 35 responden. Setelah itu kita klik analisis, cari deskripsi statik, kemudian klik frekuensi. Kemudian yang ada di tabel pindahkan ke variabel. Kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul hasil data analisis frekuensi, statis, motivasi, minat, bakat, prestasi. Validnya ada 35 responden. Motivasi validnya ada 60, frekuensinya ada 10, persennya ada 28,6, valid persennya ada 28,6, kumulatif persennya ada 28,6. Sedangkan minat validnya 60, frekuensinya 8, persennya 22,9, valid persennya 22,9, kumulatif persennya ada 22,9. Prestasi validnya 70, frekuensinya 2, persennya 5,7, valid persennya 5,7, kumulatif persennya 5,7. Total yaitu frekuensi 35 responden, persennya 100, valid persennya 100. Setelah itu kita masuk ke analisis deskripsi. Kita klik analisis, cari deskripsi statik, kemudian klik deskriptif. Setelah itu blok semua yang ada di tabel kiri dan pindahkan ke tabel kanan. Setelah itu klik options, kemudian klik mean dan zoom. Klik semua yang ada di dispersion dan Carter Poisson distribusi, dan klik variabel list di display order. Setelah itu klik continue. Kemudian akan muncul hasil dari data analisis frekuensi, yaitu prestasi ada 35, regen statis 25, minimum 70, maksimum 95, sum statis 2940, meannya 84.000, varian statis ada 48.235, skenes ada min 179, statis errornya 398, Kortios statis yaitu min 655, statis errornya 778. Kemudian klik graph, lalu cari legis dialogs, kemudian klik bar.
Setelah itu klik simple dan summary for group of case. Setelah itu klik define. Selanjutnya klik presentasi, pindahkan ke kategori axis, kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul diagram simpelnya. Nah, vertikalnya ada 0 sampai 10 dan horizontalnya ada 70 sampai 95. Nah, di 70 sampai 2, di 75 sampai 4, di 80 ada 9, di 85 ada 8, di 90 ada 8, 95 ada 4. Selanjutnya kita klik Groups, kemudian Legis Dialogs, kemudian kita klik Pay. Kemudian kita klik Summer for Group of Case. Selanjutnya kita klik Define. Setelah itu kita pindahkan minat ke Define Slide. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu akan muncul gambar diagramnya. Keterangannya ada di sebelah kanan, yaitu minat warna hijau 60, coklat 65, biru muda 70, biru 75, abu-abu 80, hijau tua 85. Kemudian kita uji normalitas. Nah, setelah itu kita klik analisis, cari regression. Setelah itu kita klik linear. Kemudian presentasi dipindahkan ke dependent dan kita blok motivasi, minat dan bakat kita pindahkan ke independent. Setelah itu kita klik save dan kita klik understar dessert. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu akan muncul di tabel data view, yaitu responden 1. Kemudian kita bisa lihat responden 1 ini mengisi 1 sampai 35. Selanjutnya kita klik analisis, kita cari non-parametric test, kemudian kita klik Legis Dialogs, kemudian kita klik 1 sampel KS. Kemudian kita klik under dessert, pindahkan ke text variable list. Setelah itu kita klik OK. Kemudian akan muncul tabel dari under dessert residu. N-nya ada 35, normal parameternya, mean-nya ada 0,000000, static deviation ada 2,95348188, Mons extreme difference absolute ada 0,149, positifnya 0,149, negatifnya 107, teks statis 0,149, sing-nya ada 0,49. A yaitu teks distribusi is normal. 2 calculator for data. Ketiga liver for significance correlation. Dasar pengambilan keputusan.
Jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Jika berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikan 0,049 lebih besar dari 0,05, yang berarti nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya kita ke korelasi berganda. Pedoman derajat hubungan, koefisien korelasi. Besar R produce moment yaitu 0,00 sampai 0,20. Interpretasinya antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi, tetapi korelasinya sangat lemah atau sangat rendah. 0,20 sampai 0,40 interpretasinya antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang lemah atau rendah. 0,40 sampai 0,70 interpretasinya antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang sedang atau cukup. 0,70 sampai 0,90 antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang kuat atau tinggi. 0,90 sampai 100 interpretasinya antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi yang sangat kuat atau sangat tinggi. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka terdapat korelasi antara variabel yang berhubungan. Jika nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka tidak terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan. Nah, kita akan uji korelasi B-variat. Kita klik analisis, kita cari correlate, dan setelahnya kita klik B-variat. Selanjutnya kita blok motivasi, minat, bakat, prestasi. Kita pindahkan ke variabel. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu akan muncul tabel correlation. Prestasi 0,599, bakat 0,44, minat 0,276, motivasi 1 dari persen korelatif. Selanjutnya kita bahas regresi berganda. Kemudian kita klik analisis, kita cari regression, setelahnya kita klik linear. Selanjutnya kita klik presentasi, pindahkan ke dependent. Setelah itu kita blok motivasi, minat, dan bakat, kita pindahkan ke independent. Setelah itu kita klik OK. Kemudian akan muncul hasil regresi berganda, yaitu variables entered atau removed. Koefisien determinasi, yaitu model summary. Model 1 R 0,905, R square 0,819, adjusted R square 0,802, statis error of the estimate 3
R square sama dengan 81,19%. Artinya variabel prestasi dapat dijelaskan sebesar 81,9% oleh variabel bakat, minat, dan motivasi. Selebihnya 18,1% prestasi dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Uji pengaruh signifikan secara bersama-sama ANOVA 1 model totalnya 1640,000, def-nya 34, sin kurang P sama dengan 0,000 lebih besar A sama dengan 0,5. HO ditolak, HI1 diterima, artinya ada satu atau lebih variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas. Artinya ada pengaruh bersama secara signifikan antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Uji signifikan masing-masing variabel bebas. Koefisien konstannya B ada 10,144, STD error 6,355, betanya tidak ada, T 1,596, sinnya ada 0,0121. Persamaan regresi Y 10,114 kurang 0,399 X1 tambah 0,218 X2 kurang 0,431 X3. Uji signifikan masing-masing variabel bebas. X1 yaitu motivasi, koefisiennya sama dengan 0,399 yaitu positif, signifikannya sama dengan 0,00 lebih besar A sama dengan 0,5. HO ditolak signifikan, artinya terdapat hubungan positif 0,399 dan signifikannya antara motivasi dengan prestasi, di mana jika motivasi bertambah satu satuan maka prestasi akan menurun sebesar 0,399 satuan. X2 minat, koefisien sama dengan 0,218 positif, sinnya sama dengan 0,11 lebih kecil dari 0,05. HO diterima, tidak signifikan, artinya terdapat hubungan positif yaitu 0,281 namun tidak signifikan antara minat dan prestasi, di mana jika minat bertambah 1 maka prestasi akan meningkat sebesar 0,218 satuan. X3 bakat, koefisien 0,431 yaitu positif, signifikannya 0,000 lebih besar dari 0,05. HO ditolak signifikan, artinya terdapat hubungan positif yaitu 0,431 namun signifikan antara bakat dan prestasi, di mana jika bakat bertambah 1 maka prestasi menurun sebesar 0,431 satuan.
Di antara 3 variabel bebas tersebut, mana yang paling besar kontribusinya terhadap prestasi? Variabel yang paling besar kontribusinya adalah bakat. Terima kasih. Thank you for watching.